Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman, kita kembali lagi dalam COF Teologi Daily Devotional. Sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kalau kami ada dan kami dapat belajar kebenaran firman Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Pimpin kami Tuhan, sehingga kami mempunyai hati dan pikiran yang terbuka, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang ada mengajar dan memerdekakan kami, sehingga dari hari ke hari kami menjadi sempurna sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan memuji-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dan teman-teman, kita kembali dalam tema yang sama, yaitu disiplin rohani, dengan subjudul disiplin rohani yang terwujud dalam cara hidup yang tulus, jujur, dan sederhana. Kita hidup dalam zaman modern, zaman di mana segala sesuatu diukur dengan variabel-variabel yang mungkin sebenarnya tidak cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Saya berikan contoh dalam catatan saya. Kita hidup di tengah persaingan yang cukup berat. Kenapa? Dengan adanya media sosial, kita dituntut dan seolah-olah berlomba siapa yang lebih populer. Kemudian kita juga melihat konten-konten di mana ada orang-orang yang sukses mulai mengajarkan tentang bagaimana hidup yang berkelimpahan. Sehingga ukuran hidup seseorang saat ini tidak lagi diukur dari kemurnian batinnya yang dia punya, hidup yang sederhana dan jujur, tapi diukur dari seberapa banyak harta yang dia punya. Dalam catatan saya lagi di sini, aktualisasi diri orang berubah dari hidup yang menolong orang lain, menunjukkan teladan, menjadi hidup yang berlomba-lomba untuk menunjukkan siapa yang lebih baik. Ini zaman kita. Zaman di mana kehidupan kita sudah didrive oleh opini orang lain. Saya harus menggunakan baju apa, saya harus berkebutuhan seperti apa, saya harus hidup seperti apa. Semuanya sudah berdasarkan pandangan orang lain. Bukan lagi berdasarkan pertimbangan akal sehat, logika, dan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu sebenarnya panggilan sebagai orang Kristen yang baik untuk tetap hidup dalam kesederhanaan, hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran harus menjadi PR besar bagi kita semua. Bagaimana tidak? Selanjutnya kita lihat di sini. Kebanggaan orang sudah bergeser dari kebanggaan untuk mempunyai hidup dengan batin yang tulus, yang sederhana, dari hidup dengan kebanggaan semua akan harta benda yang dia punya. Bergeser dari kehidupan lahiriah yang harusnya keluar dari batin menjadi kehidupan yang sangat materialisme. Kita juga lihat di sini, kita membeli barang, kita melakukan segala sesuatu didrive oleh pandangan dan opini zaman. Kita merasa cocok dan kita merasa layak ketika kehidupan kita sesuai dan cocok dengan media sosial dan opini publik. Kelihatannya sepele dan kelihatannya dianggap sebagai normal-normal saja. Karena zaman didominasi oleh kumpulan orang seperti ini dan budaya seperti ini. Tapi kalau kita boleh jujur dengan melihat pada kehidupan Yesus Kristus, melihat ajaran Alkitab, maka kita akan sampai kepada pemikiran bahwa usaha untuk sesuai dengan zaman saat ini adalah usaha yang keliru dan mungkin bentuk dari jiwa manusia yang sakit dan krisis akan identitas yang sesungguhnya. Kita punya tantangan besar karena kita punya perspektif yang berbeda dari orang dunia yang harusnya hidup dengan hati yang tulus, sederhana, yaitu adalah hidup yang merdeka, hidup yang sesuai dengan keinginan Tuhan, menjadi hidup yang harus mempertimbangkan banyak aspek yang tidak esensi, mempertimbangkan perkataan orang lain, mempertimbangkan aspek populer, mempertimbangkan opini zaman ini. Akhirnya kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang mengalami kelelahan dan kehidupan yang sesungguhnya tidak kita ingin jalani, tapi harus kita jalani karena semua orang zaman mendrive-nya seperti itu. Role model kita jadi berbeda. Role model kita yang dulunya harusnya Yesus Kristus, role model kita harusnya contoh-contoh orang Kristen yang bagaimana menerapkan buah roh dalam kehidupannya, bagaimana mencontoh orang yang menerapkan kejujuran, kesederhanaan, menjadi melihat orang-orang, anak-anak atau siapapun
yang terlihat kaya dan mulai memamerkan bagaimana dia sampai kepada puncak tingkat materialisme yang lebih tinggi. Jujur, dengan melihat zaman ini, zaman kita cukup aneh. Kenapa saya bilang cukup aneh? Role model kita bergeser seperti yang telah saya bahas tadi. Role model dari seharusnya mencontoh Yesus Kristus dan mencontoh orang-orang Kristen yang mempunyai role model yang bagus, jadi mencontoh anak-anak muda atau orang-orang kaya yang tamak. Bergeser, kita melihat orang yang tamak terhadap uang kita anggap sebagai ambisi positif yang dibenarkan, karena semakin kaya dianggap semakin benar. Bergeser juga orang-orang yang melakukan berbagai upaya untuk memenuhi keserakahannya kita anggap sebagai orang-orang rajin yang patut dicontoh. Tipis memang kelihatannya, tapi pertanyaannya, dengan kehidupan mengikuti zaman seperti ini, apakah kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang sejati? Makanya topik tentang disiplin rohani yang subjudulnya adalah kesederhanaan, hidup dalam ketulusan hati dan kejujuran adalah topik yang sungguh-sungguh harus kita renungkan dan sungguh-sungguh harus kita usahakan dalam kehidupan kita. Saya berharap dengan kita belajar menyadari fakta ini, kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk kita menjadi orang Kristen yang fokusnya kepada hidup dengan batin yang tulus, batin yang jujur, dan belajar hidup cukup terhadap segala pemenuhan yang Allah berikan kepada kita. Mengapa kita perlu hidup dengan gaya hidup yang seperti itu? Satu, kita menjadi orang Kristen, kita terpanggil untuk menjadi contoh dan role model pada zaman yang sudah rusak. Yang kedua, hidup yang jujur, benar, dan sederhana adalah hidup yang merdeka. Karena kita hidup dengan tidak perlu mempertimbangkan variabel-variabel yang tidak esensi dalam hidup kita. Kita cukup perlu hidup dengan benar, jujur, dan hidup yang terpusat pada kehendak Allah. Cukup. Daripada kita memperbudak diri dengan opini orang lain, pattern yang zaman udah berikan, dan bagaimana berusaha populer dengan motivasi-motivasi yang salah. Mengapa kehidupan yang jujur, yang benar, yang tulus juga menjadi kehidupan yang sangat penting? Karena kita tidak hidup didrive oleh ego kita lagi, oleh pride yang semu lagi, oleh kepopuleran, oleh status materialisme, tapi kita hidup dengan melihat apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Jelas beda. Kehidupan yang dijalani dengan mempertimbangkan semua aspek eksternal yang tidak esensi hanya akan membuat kita diperbudak. Tetapi kehidupan yang keluar dari keinginan untuk mengikuti kehendak Allah, dalam hal ini batin yang jujur, yang sederhana, yang tulus, justru akan membuat kita merdeka. Karena kita menjadi orang yang asli, original, tanpa mengerjakan banyak hal yang tidak penting dalam kehidupan kita. Kita juga terhindar dari pemborosan yang mencolok hanya untuk terlihat kaya, ganteng, cantik, dan mengikuti tren. Tapi kita lebih hidup dengan melihat bagaimana cara hidup yang baik dan manajemen yang baik. Kita juga bisa hidup dengan perasaan penuh. Kalau kata orang feel content. Dengan apa? Dengan membelajar kebenaran firman Tuhan, hidup dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan kita bisa penuh dengan mensyukuri segala hal yang kita punya dalam kehidupan kita. Kita tidak hidup seperti orang yang dikejar-kejar oleh zaman untuk terus update dalam hal pakaian, dalam hal penampilan, dalam hal apapun. Tapi kita hidup dengan tenang, dengan tulus, dan dapat menjadi teladan untuk hidup dengan bersyukur dengan apa yang kita punya. Oleh sebab itu teman-teman, zaman yang semakin modern yang menuntut kita harusnya sangat kuat. Tapi kita sebagai orang Kristen, kita perlu meminta kekuatan daripada Tuhan. Paulus mengingatkan kita bahwa Paulus katakan yang kukehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan, kuasa kebangkitannya dan kematiannya, supaya kalau bisa pada akhirnya Paulus jadi sama seperti Dia. Kita geser fokus kita dari ego, pride yang dipattern oleh zaman menjadi orang-orang yang mau hidup sama seperti Kristus, khususnya
terpancar dari kehidupan batinia yang mau tulus dan sederhana, serta jujur. Mari kita mempunyai kehidupan yang tulus, murni. Orientasi kita adalah kehendak Tuhan dan mengasihi sesama. Pusat hidup kita bukan lagi kekayaan, materi yang semu, tapi kualitas hidup yang dipancarkan sebagai orang Kristen. Selamat merenungkan kebenaran ini. Semoga kita menjadi orang-orang yang terus berjuang untuk mempunyai disiplin rohani, khususnya mempunyai hidup yang dari dalam batin tulus, jujur, dan sederhana. Tuhan Yesus memberkati kita semua.